kami dari kelompok ahli akan membahas mengenai metode Newton Raphson, di mana saya Sulis Pikadina dari kelompok asal 1. Saya Reza Oktavia dari kelompok asal 2. Saya Disainah Melani dari kelompok asal 4. Saya Eka Diana Agustina dari kelompok asal 3. Sebelum kita lanjut ke konsep metode Newton Raphson ini, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari metode ini. Kalian pernah dengar nggak mengenai metode Newton Raphson ini? Apa artinya itu? Nah, seperti yang saya dapat dari jurnal, di mana metode ini membahas tentang penyelesaian persamaan non-linier yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan satu titik awal. Nah, dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien ya, di mana titik pendekatan dinyatakan pada persamaan. Nah, metode ini merupakan penggunaan umumnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari metode-metode sebelumnya ini, karena ini metode Newton Raphson ini memiliki kekeliruan yang sangat kecil ya. Dia membuat formula, yaitu rumus dari Newton Raphson ini, di mana xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn per f aksen xn. Di mana apa sih xn ini? Di mana xn ini merupakan tebakan nilai akar pada iterasi ke n. Iterasi itu apa? Itu pengulangan ke n. Nah, kalau xn itu apa? Itu dari xn, yang ditanya itu xn plus 1 itu Ya. Hasil perbaikannya pada pengulangan berikutnya. Oh. Lanjut, algoritmanya kita bahas, di mana algoritma itu dari Newton Raphson itu seperti langkah-langkah dari kita menentukan Newton Raphson-nya, menentukan soal dari Newton Raphson-nya. Kita akan membahas cara atau langkah-langkahnya. Kami kan yang membahas tentang langkah-langkahnya seperti yang kami tadi. Dimana sebelum kita mengerjakan soal, kita harus tahu kan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Ya. Pertama kita harus definisikan fungsi fx itu kayak gimana. Fungsi apa sih namanya, bunyi soalnya itu fx yang akan kita cari akar persamanya, kita tulis gitu. Terus yang kedua, kita tentukan tebakan awal atau titik awalnya. Biasanya diketahui di soal, biasanya x0 nya berapa gitu. Nah, terus setelah itu kita tentukan toleransi kesalahannya. Nah, ini juga biasanya ada di soal, jadinya kita tinggal kayak tulis diketahuinya gitu. Nah, terus setelah itu kita cari turunan dari fx tadi. Kan tadi udah di soal udah diketahui fx-nya yang kayak ini. Terus kita tentukan turunannya. Setelah itu jika turunannya sama dengan 0, maka metode Newton Raphson ini tidak dapat dilanjutkan, karena kan ini kan dibagi dia fx per f aksen xi, kan kalau dibagi 0 hasilnya tetap 0, jadi tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau dia lebih dari 0, maka kita lanjutkan menggunakan titik awal. Kita hitung nilai fungsi fx dan f aksennya dengan menggunakan titik awal. Nah, rumus yang tadi yang bisa disebut itu yang ini. Nah, udah kan tadi kan. Nah, kita masukin ke rumus. Setelah itu udah kan hitung dia xi plus 1-nya menggunakan rumus tadi. Nah, setelah itu kita hitung kesalahannya. Kalau hasil dari yang tadi yang dihitung ini, yang xi plus 1 itu dikurangi xi-nya dan bandingkan dengan toleransi kesalahannya. Nah, ini maksudnya kalau dia gimana ya, kalau dia kurang dari atau lebih kayak mendekati ke toleransiannya ini, maka dia berhenti nanti otomatis karena dia udah mendekati. Kalau dia lebih gitu, nanti dia lanjut iterasinya. Oh, berarti kalau dia lebih lanjut lagi. Ini kan kayak ini dia. Ini kan jika xi plus 1 sama dikurangi xi kurang dari atau sama dengan epsilon untuk toleransi kesalahannya, maka pilih akar persamaan xi plus i yang terakhirnya itu. Nah, jika xi plus 1 dikurangi xi lebih dari epsilon atau toleransi kesalahannya, maka iterasinya dilanjutkan. Nah, terus yang dipilih itu akar persamaan yang terakhir diperoleh tadi gitu. Berarti dalam menyelesaikan metode penyelesaian ini kita harus menggunakan langkah-langkah ini. Ya, Harus sesuai step by stepnya. ya kita harus tahu fungsinya apa, tebakan awal atau titik awalnya berapa, sama toleransi kesalahannya. Terusnya kita akan itu menggunakan rumus. Nah, Coba berikan satu contoh aja, Kak. untuk soal Ya, contoh soal. nah seperti ini. Oh, yang tadi itu yang ini kan penyebaran yang soal ini kita masukkan nanti di web simulasinya ya. Ya, ini saya mau jelasin. Iya. Boleh kan penjelasan? Kalau untuk soalnya, contoh soalnya, Nah, ini bunyi contoh soalnya yang akan dijelaskan oleh teman kita Hadisa. kan tentukan akar dari fx sama dengan x pangkat 6 dikurangi x dikurangi 1. Nah, pada titik awal x0 sama dengan 1,5 dan epsilon atau toleransi kesalahannya 0,0001. Nah, penyelesaiannya kita kan akan Tadi kan ini loh Definisikan fungsinya. Ini berarti satunya x sama dengan x pangkat 6 dikurangi x dikurangi 1 kan. pertama kita definisikan ya. Kan ini udah diketahui di soal fx-nya sama dengan x pangkat 6 dikurangi x dikurangi 1. Nah, udah. Terus yang kedua kan tadi tentukan tebakan awal atau titik awalnya. Nah, di soal kan udah ada titik awalnya x0 sama dengan 1,5. Nah, kita tulis titik awalnya 1,5.
tuliskan tentukan toleransi kesalahannya. Nah, di soal kan udah ada toleransi kesalahannya yaitu 0,0001 atau 10 pangkat 4. Nah, udah kan? Nah, terus kita turunkan fungsi yang ini, yang fx tadi, yang x pangkat 6 dikurangi x min 1, kita turunkan menjadi, ngerti kan cara turunan f itu? Ya, ini kan dikali 6x, misalnya pangkatnya 5. Ya, turunan dari x kan 1. Ini kan turunan dari min 1 kan 0. Jadi turunan dari fx tadi 6x pangkat 5 min 1. Nah, karena f aksen x-nya atau turunan ini tidak sama dengan 0, maka dia tetap berlanjut. Kita menggunakan metode ini. Kalau dia sama dengan 0, maka tidak bisa karena dia dibagi sama dengan 0, nanti hasilnya tetap 0 gitu. Ini kan, nah, ini kan dia tidak sama dengan 0. Maka kita akan lanjutkan menggunakan metode ini. Nah, setelah itu, ya, setelah itu nilai fungsi fx dan f aksen x-nya adalah kita cari. Kan tadi x awalnya kan 1,5. Kita masukin ke sini. Oh, berarti x ini diganti dengan 1,5. Nah, ini digunakan untuk nanti kita masukin ke rumusan tadi xi plus 1 itu rumus umumnya tadi. Ya. Kan kita cari dulu f 1,5 ini kan. Ini 1,5 pangkat 6 dikurangi 1,5 dikurangi 1 dari fungsi tadi yang ini ya, yang fx hasilnya 8,890. Nah, yang kedua f aksen x-nya kita masukin yang ke sini. Yang 1,5 itu. Nah, kan jadinya 6 kali 1 pangkat 5 1,5 dipangkatkan 5 dikurangi 1 hasilnya 44,562. Nah, udah kan dicari f 1,5 dan f aksen 1,5. Sekarang kita masukin ke rumus xi plus 1-nya. Tadi kan ada rumusnya yang ini. Rumus ini ya, yang ini. Tinggal kita masukin yang ini tuh. Kan xi plus 1 sama dengan xi min xi per f aksen xi. Ini yang xn itu kan tadi tebakan awalnya kita pakai yang 1,5, makanya kita taruh di sini 1,5. Nah, dikurangi kan ini tadi udah kita cari fxi-nya. Yang ini maksudnya yang 1,5 itu. Kan tadi hasilnya 8,890. Kita taruh di sini 8,890. Nah, terus f aksennya kan tadi udah ini. Ya, kita masukin. Nah, udah kan dihitung hasilnya 1,3005. Nah, setelah itu ini kan hasilnya. Kita lanjut ke hitung kesalahannya. Yang ini kan hitung kesalahannya rumusnya ini xi plus 1 dikurangi xi yang tadi. Kan xi plus 1-nya udah kita cari yang ini kan 1,3005. Kita kurangi dengan xi yang tadi itu yang pakai 1,5. Ini kita kurangi hasilnya 0,1995. Karena 0,1995 ini lebih dari toleransi kesalahannya yaitu 0,001, maka kita lanjut iterasinya. Kalau dia kurang atau mendekati ke 0,1 ini, makanya kita berhenti di situ. Ini tetap dia jadi lanjut. Kita lanjut sampai kita ketemu yang mendekatinya itu gitu. Makanya kita stop di situ nanti iterasinya gitu. Nah, makanya di sini kita disuruh iterasi selanjutnya dilakukan dengan mencari fx, f aksen x dan xi plus 1 dan seterusnya sampai dia mendekati yang ini yang tadi itu ya. Nah, ini biar enggak capek ngitung kayak gini, kita pakai tabel yang kayak gini. Nah, nanti kita Nah, di sini dijelaskan sampai iterasi keempat kita dapat ini xi plus 1 dikurangi x itu kurang dari atau sama dengan epsilon atau toleransi kesalahannya yaitu 0,00053546 kurang dari atau sama dengan 0,001. Nah, ini kan yang mendekati ke 0,001. Makanya dia berhenti di iterasi keempat. Nah, maksudnya yang kita hitung pertama itu maksudnya iterasi pertamanya ini yang kita hitung. Tapi dia masih lebih dari yang ini kan. Makanya kita lanjut ke iterasi kedua, iterasi ketiga sampai iterasi keempat. Nah, di iterasi keempat itu dia mendekati. Makanya dia berhenti di situ. Nah, tapi yang diambilnya itu hasil ininya yang xi plus 1-nya itu jadi nilai apa sih? Akar persamaannya gitu. Itu nah di iterasi keempat itu nilai xi plus 1-nya itu 1,134724145. Dimana kan kita lihatnya di sini? Ya, hasil akar persamaannya itu kan kita cari tentukan akar dari fx kan katanya di sini soalnya. Makanya kita ambil yang ini. Yang ini. Terus bandingkan sama yang ini? Bandingin sama yang ini. Kalau bandingin itu maksudnya yang ini hasil dari yang kita kurangi lagi sama yang ini x1-nya xi gitu. Xi itu kan tadi 1,5. Kita kan kita kurangin yang ini kan hasil yang ini hasil awalnya. Yang ini kita kurangin yang 1,5 hasilnya yang ini yang 0,0000 gitu. Dia kan mendekati ke epsilon tadi itu yang toleransi kesalahannya itu. Makanya dia kan mendekati kan, makanya yang diambil yang ini yang xi plus 1-nya yang hasilnya 1,134724145. Nah, gitu. Jadi akar dihentikan di iterasi keempat dan didapatkan nilai akar x yaitu x1 plus 1 sama dengan 1,134724145. Oke, ini penjabarannya kan partisipatif ya. Sama nggak sih hasilnya sama yang kita dari tadi itu hasil akarnya kita buktikan di aplikasi web.
Jadi kita udah bahas contoh soalnya. Sekarang kita aplikasikan ke apa sih programnya, MATLAB-nya. Nah di sini yang pertama kita definisikan fungsi dan turunannya. Tadi kan di apa sih namanya di soalnya itu fungsinya ini kan f sama dengan fungsinya x pangkat 6 dikurangi x dikurangi 1. Nah, F ini yaitu fungsi yang ingin kita cari. Ini kan bagian sintaksnya. Arti dari CLC ini kan udah kan dijelasin sama Bapak itu konversi itu. Ya. Terus persen definisi fungsi dan turunannya itu kita definisikan fungsi f x dan turunannya f aksen x itu yang tadi rumus utamanya itu. Ini kan udah kan fx sama dengan x pangkat 6 min x min 1. Nah turunannya itu jadinya 6x pangkat 5 dikurangi 1. Nah ini kan udah turunan sama fungsinya udah Sama di soal Ya, itu kan. kita pakai rumus di left hand fraction-nya itu nanti terus parameter. Nah sekarang kita cari parameter awal atau x0 nya atau titik awalnya itu kan 1,5 tadi di soal. Iya, di soal. Terus ini toleransinya toleransinya sama dengan 0,0001 atau 10 pangkat min 4. Nah di Itu sini. batas iterasi. Nah, itu batas iterasi sampai dengan 100. Nah terus di sini apa maksudnya ini tulis F-rin. Nah, itu kita cetak judul kolom untuk batas untuk tebal iterasinya. Nah terus kalau for ini apa maksudnya? Ulangi sampai mencapai batas iterasi dia itu. Nah kalau ini kan x1 sama dengan x0 min fx0 per df x0 kan ini rumus kayak di Kita hitung metode itu juga yang itu tadi itu kita kan. hitung x baru dari rumus Newton fraction-nya. Nah sekarang ini F-rin, yang ini apa maksudnya tulis? Nah, itu mana? Ini. Yang tadi. Itu kan tampilkan hasil tiap iterasi itu untuk proses konvergensinya. Terus yang ini if ABS x1 min x0 kurang dari tor atau ini maksudnya yang kayak tadi Kita itu ukur errornya kayak yang kayak tadi itu apa sih namanya kalau dia kurang dari ini Ya, atau mendekati dari apa epsilon makanya dia berhenti dia cukup sampai sini iterasinya gitu. Kalau dia lebih makanya dia lanjut iterasinya. Nah ini kan n ya udah terus x0 sama dengan x1. Nah itu apa maksudnya? X0 sama dengan X1 itu kita ukur error sebagai selisih antara X baru sama X lamanya. Berarti selisihnya. Kan kayak ya selisih sebagai selisih antara X barunya sama X lamanya. Maksudnya X0 sama X1 itu. Berarti ini Berarti titiknya ini hasil akhir iterasinya. berarti hasil akhir dari yang ini kan yang x1 nya itu tadi itu yang bisa mendekati yang toleransinya tadi berarti yang mendekati hasil akhirnya. Mana udah kita klikkan. Baru kita lihat hasilnya sama Nah, kayak yang di kita sini. kerjain tadi tuh. Sama kayak contoh soal yang tadi itu. Iya, Kita seperti lihat ini dulu. MATLAB. Ini kita run. Nah ini yang iterasinya. Kalau iterasi yang pertama hasilnya kan 1,3004. Nah kan tadi udah kita hitung hasilnya sama. Sama dengan Mana dia tuh? Sama kan? Udah kan, nah itu yang kalau iterasi kedua hasilnya 1,181480. Ini kan masih lebih dari 0,001 tadi itu kan. Yang lagi kita iterasi yang ketiga hasilnya tetap bukan maksudnya yang ini. Kalau yang x di sini itu maksudnya hasil dari x1 xi plus 1. Nah hasil anunya itu yang ini. Berarti ini iterasi yang pertama, iterasi yang kedua, iterasi yang ketiga, iterasi yang keempat. Nah di sini yang iterasi keempat itu mendekati ke 0,0001, makanya diambil dari yang iterasi keempat atau akar persamanya menjadi 1,134724. Nah hasilnya kan sama itu soal yang tadi yang manual, sama yang di MATLAB. Nah setelah itu kita bahas apa sih kelebihan sama kekurangan dari metode ini. Apa sih kelebihan sama kekurangannya, terus kayak Nah, gimana sih perbandingan? Di metode Newton fraction ini kita bisa simpulkan di kelebihannya ini konvergensinya cepat, terus biasanya ordernya 2, artinya jumlah digit benar bisa berlipat ganda tiap iterasi. Ya, yang tadi itu kan. Terus cocok untuk fungsi yang harus dan akar tunggal. Terus lebih efisien ya dibanding metode sederhana seperti diseksi atau regulasi falsi. Terus kekurangannya itu Ini kalau kita bandingin sama metode lain gitu yang tadi bisa apa sih? ya kayak kan metode fraction ini kelebihannya dari metode lain itu. Makanya dibandingkan berarti sama metode lain. Ya, Kalau kekurangannya itu gimana sih? Nah, kalau kekurangannya itu yang pertama itu butuh turunan V aksen X, F aksen X, kadang sulit dihitung. Nah, F aksennya itu sulit sekali dihitung kadang ya. Terus yang kedua, jika tebakan awalnya itu buruk, bisa divergen atau menjauh akarnya. Nah, yang ketiga itu jika F aksennya itu diterima mendekati 0, rumusnya itu gagal. Ya, bisa makanya itu kan lompat ke akar lain atau tidak konvergen ke fungsi terlalu kompleks. berarti yang saya jelasin tadi yang di apa
apa sih algoritmanya. Kalau f aksennya sama dengan 0 berarti tidak bisa digunakan pakai metode ini. Iya. Sekian penjelasan dan metode kami mengenai metode Neptune Fraction. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.